Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Areyu. Sebelum ke video jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Penjelasan terbaru Menpan RB soal nasib tenaga honorer jika tidak lulus tes PPPK atau PNS. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB, mengeluarkan surat edaran terkait status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada akhir Mei tahun 2022. Dalam surat edaran bernomor B-185-M.SM, pukul 2:03, 2022 perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut salah satu poinnya adalah adanya larangan pengangkatan pegawai di luar status PNS dan PPPK. Serta instansi diminta untuk menyelesaikan masalah pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tak lulus seleksi CPNS dan PPPK paling lambat tanggal 28 November tahun 2023. Lantas, bagaimana nasib pegawai honorer yang tidak lulus tes CPNS maupun PPPK sebelum tanggal 28 November tahun 2023? Nasib honorer yang tak lulus tes PNS dan PPPK. Tenaga honorer bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPP, atau pegawai negeri sipil PNS, namun harus mengikuti seleksi dan sesuai persyaratan yang berlaku. Jika tidak lolos atau tidak memenuhi persyaratan, akan dilakukan pengangkatan pegawai melalui pola outsourcing, tenaga alih daya, sesuai kebutuhan kementerian, lembaga, daerah, KLD. Pengangkatan pegawai dilakukan sesuai kebutuhan dan diharapkan dilakukan dengan mempertimbangkan keuangan dan sesuai karakteristik kementerian, lembaga, daerah, KLD. Jadi PPK pada KLD tetap bisa mempekerjakan outsourcing sesuai kebutuhannya, bukan dihapus serta-merta, ucap Menpan RB Cahyokumolo, Jumat, tanggal 3 Juni tahun 2022. Ia menambahkan, instansi pemerintah yang membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan juga dapat dilakukan melalui tenaga alih daya outsourcing oleh pihak ketiga. Sesuai amanat perundangan. Cahyo menerangkan bahwa penyelesaian pegawai non-ASN, non-PNS, non-PPPK, dan TEK 2, merupakan amanat dari UU 05/2014 tentang ASN. Selain itu sesuai pasal 96 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 49/2018 tentang manajemen PPPK pun menyebutkan bahwa pegawai non-ASN yang bertugas di instansi pemerintah dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan, dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sejak PP tersebut diundangkan. PP No. 49/2018 diundangkan pada tanggal 28 November tahun 2018, maka pemberlakuan 5 tahun tersebut jatuh pada tanggal 28 November tahun 2023 yang mengamanatkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari dua jenis, yaitu PNS dan PPPK, imbuh Cahyo. Sementara itu, dalam rangka penataan ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
PPK diminta untuk melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing. Dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun PPPK, katanya lagi. Ia menyebut keberadaan PP tersebut memberikan kepastian status kepada pegawai non-ASN untuk menjadi ASN karena sudah memiliki standar penghasilan. Adapun menjadi tenaga alih daya outsourcing, di perusahaan menurutnya, sistem pengupahan tunduk kepada UU Ketenagakerjaan, di mana ada upah minimum regional, upah minimum provinsi, UMR-UMP. Kalau statusnya honorer, tidak jelas standar pengupahan yang mereka peroleh, jelasnya. Demikian info terkini, semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.